Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selamat pagi wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Jumpa kembali bersama saya dalam dakwah Jiji hari ini mengenai bahasan atau kupasan tentang surah Al-Qadar. Sebelum kita mendengarkan dakwah ini, mari kita sama-sama memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri min alfi kama lailatul qadri min alfi sahrin wa ma adraka ma lailatul qadri min alfi sahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk malaikat Jibril, akan membereskan segala bentuk urusan di dunia. Pada malam itu, maka sejahteralah dunia hingga terbit fajar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, surah Al-Qadar ini ada 5 ayat, yaitu isinya tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itu diceritakan akan turun malaikat Allah itu meliputi seluruh permukaan langit, sehingga langit pada waktu itu bintang pun tidak terlihat. Hal ini terjadi pada malam bulan puasa tanggal 17 Ramadan. Jadi cerita tentang surah Al-Qadar ini menceritakan tentang malam kemuliaan yang diberikan kepada umatnya yang kebetulan pada malam itu memang begitu takwa, begitu soleh, kemudian
dia rajin beribadah. Mungkin dia sewaktu-waktu dia menemukan malam Al-Qadar ini. Jadi pada surah Al-Qadar dikupas, Allah menanyakan kepada umatnya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan apa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu. Ternyata malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi malam turunnya Al-Quran pada waktu itu surah yang pertama itu adalah bernama surah Al-Alaq. Jadi malam turunnya Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah malam kemuliaan. Jadi malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dan pada malam itu selalu ada di tiap tahunnya, yaitu pertama sekali terjadi itu pada malam tanggal 17 Ramadan. Kemudian karena pergeseran tahun, perubahan hitungan hari ini kan akhirnya malam Lailatul Qadar itu kan bergeser, jadi 17 Ramadan mungkin aja ada pada tanggal 21 Ramadan, mungkin aja ada pada tanggal 23 Ramadan, mungkin aja ada pada tanggal 25 Ramadan, mungkin aja ada terjadi pada tanggal 17 Ramadan sampai dengan 29 Ramadan. Jadi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi tidak lagi terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu hanya pada saat pertama sekali. Jadi siapa yang menemui malam Lailatul Qadar ini pada pasan surah Al-Qadar ini, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada malam 1000 bulan dia berbakti kepada Allah, dia mengamalkan amal yang soleha, pokoknya kebaikannya, pahalanya itu diberi ganjaran menurut ulama itu lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan, 1000 malam, 1000 bulan dalam hitungan bulan, 1000 malam dalam hitungan bulan, itu dia mendapatkan pahala kebaikan tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Allah Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Allah memang sangat mengagumkan. Allah memberikan keistimewaan pada surah-surah Al-Qur'annya yang paling istimewa, yaitu penjelasan tentang turunnya Al-Qur'an pada permukaan bumi. Jadi diceritakan malaikat pada saat itu turun, hampir malaikat itu menutupi semua cahaya langit, jadi cahaya bintang itu. Jadi turunnya malaikat memberikan kesejahteraan bagi manusia yang kebetulan malam itu yang pada hitungannya menurut ulama tuh ada pada malam-malam ganjil, entah malam ke-21 atau ke-23 dan sampai dengan ke-29. Nah, manusia yang mengalami malam Lailatul Qadar itu maka manusia yang istimewa. Kemungkinan istimewanya mungkin karena dia mengalami keistimewaan dalam sholat, misalnya sholat tahajud dia istimewa pada saat orang-orang tidur semuanya, hanya beberapa gelintir manusia yang selalu rajin sholat, sehingga tetangganya kadang-kadang menduga bunyi apa tuh bila jam 3 ada bunyi gelemisik air, dikira rumahnya tadi misalnya berjin, orangnya guringan, padahal tidak. Kemungkinan hamba yang menempati rumah itu memang sholat tahajud hampir di setiap malam. Nah, mungkin istimewanya di situ. Jadi Allah menemukan dia pada malam Lailatul Qadar yang diceritakan dalam surah Al-Qadar ini. Kemungkinan juga kelebihannya dia penyedekah. Jadi penyedekah yang tanpa diketahui orang lain. Jadi bersedekahlah di sebelah kananmu tanpa diketahui oleh di sebelah tangan, di sebelah kirimu. Nah, ini peribahasa umum dalam bahasa Indonesia. Mungkin dia penyedekahnya yang begitu tersembunyi, tidak riya sama sekali, karena kalau riya itu kan kada dapat pahala sama sekali. Kemudian bisa juga dia pengasih dan penyayang kepada anak yatim. Jadi anak yatim ini ada pada surah Wad-Duha. Jadi surah Duha itu diceritakan betapa manusia itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan anak yatim. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, ternyata
kita tidak boleh malah memakan makanan uang atau makanan anak yatim atau dari seorang janda yang memelihara misalnya 2-3 orang anak yatim. Ternyata kada dilarang oleh Allah sama sekali. Seandainya orang lain tahu bahwa janda itu mempunyai 2 anak atau 3 anak, si yang datang ini kan harus berhitung sama sekali, kada boleh memakan uang si janda itu, apalagi uang si anak yatim. Malah harus menyantuni, malah dia harus menafkahi betul-betul. Jadi kalau dia kada menafkahi betul-betul, ini dia justru berdosa mengawini seorang janda atau mengawini seorang anak yatim, karena dia memang harus memuliakan anak yatim itu pada surah Ad-Duha. Jadi ada tentang kemuliaan anak yatim itu harus dimuliakan. Jadi anak yatim ini perumpamaan itu sudah wali dia, karena apalagi dia anak yatim piatu, dia wali kekasih Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kemuliaan tadi. Nah, jadi mungkin aja dia seseorang mengalami Lailatul Qadar tadi, kemuliaannya mungkin dia kasih sayang sekali dengan anak yatim. Kemudian bisa juga karena dia kasih sayang dengan seluruh keluarganya, karena dalam agama Islam keluarga itu lebih diutamakan daripada tetangga. Jadi nomor 1 keluarga. Lain pang kalau orang itu sangat kaya. Jadi mementingkan keluarga, anak itu lebih utama daripada mementingkan tetangga. Nah, atau mementingkan kawanan. Jadi ini lebih pertama nomor 1 sekali adalah keluarga, itu adalah anak. Selain anak juga mungkin saudara, anak kemanakan dan sebagainya. Kalau mampu, kalau tidak mampu tadi hanya sebatas anak aja. Wahai muslimin dan muslimat, jadi pada surah Al-Qadar ini itu adalah surah yang menceritakan tentang kemuliaan Allah. Setahun sekali pada bulan Ramadan itu menurunkan para malaikat Allah dari atas langit sampai ke permukaan bumi. Di atas permukaan bumi dia mendoakan untuk kesejahteraan manusia yang mengetahui kebetulan pada malam itu terjadi Lailatul Qadar tadi. Jadi surah Al-Qadar ini sangat baik diamalkan pada pilihan surah utama. Jadi selain Qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah, Lailatul Qadar juga sangat bagus untuk pilihan pada rakaat kedua dalam sholat. Jadi pilihan surah-surah selain Al-Fatihah mendampingi surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Qadar ini bagus untuk dibaca di setiap malam. Jadi di setiap malam, jadi malam sholat maghrib dan isya, karena kita kan menjelang tidur. Jadi dilindungi oleh cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cahaya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian kemuliaan atau keistimewaan daripada surah Al-Qadar ini ternyata juga bagus ketika seorang bayi lahir ke dunia oleh seorang ibu yang soleha. Ini di samping kita ayahnya itu mengajankan, jadi mengenalkan Islam secara langsung kepada si bayi yang baru lahir ini dengan dengan qomat. Kemudian dibacakan juga 3 kali surah Al-Qadar ini pada telinganya. Ujar ulama, ini manfaatnya adalah anak ini berada dalam lindungan ayat suci Al-Quran tadi. Jadi cahaya nur dari malaikat itu masuk langsung ke pendengarannya. Jadi cahaya nur dari malaikat Allah Subhanahu wa taala ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai masyarakat muslimin dan muslimat, itu tadi beberapa keistimewaan dari surah Al-Qadar. Surah yang bercerita tentang kemuliaan suatu malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yang pada awalnya itu bertepatan tanggal 17 Ramadan tahun Hijriah. Kemudian keistimewaan lainnya itu baik sekali kita amalkan pada bacaan sholat malam. Jadi sholat malam maghrib kah, sholat malam isya, atau sholat lain lainnya, misalnya sholat hajat atau sholat tahajud, lebih baik lagi. Ini baik diamalkan karena mudah-mudahan dengan mengamalkan
surah Al-Qadar ini, manusia yang sering membaca Al-Qadar ini pada rakaat kedua di dalam sholat ini mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukannya dia terpuji, derajatnya juga terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah Al-Qadar ini keistimewaan yang ketiga adalah bila masyarakat muslimin dan muslimat itu kebetulan mempunyai bayi, baru lahir dari keluarga atau diri sendiri, ini baik sekali setelah dibacakan azan atau qomat juga dibacakan surah Al-Qadar ini kepada kedua telinganya. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa surah Al-Qadar ini baik diamalkan pada bayi tadi sampai dengan 40 hari. Jadi 40 hari diperdengarkan pada kedua pendengarannya, sehingga mudah-mudahan anak itu nantinya dewasanya terlindungi oleh gangguan jin atau iblis, kemudian juga dia menjadi anak yang alim, anak yang terpuji, anak yang mulia. Nah, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.